Kata siapa belajar sejarah itu membosankan? Bagaimana jika kita langsung belajar di museum? Tepat di situ sejarahnya langsung. Mari ikut saya untuk cari tahu cerita di balik Museum Benteng Vredenburg ini. Di Yogyakarta terdapat Museum Benteng Vredenburg. Museum ini bertempat di bangunan sejarah benteng itu sendiri. Benteng ini berbentuk bujur sangkar dan mempunyai 4 bastion di setiap sudutnya. Nama keempat bastion itu tersebut adalah Jaya Prayitna di sudut tenggara, Jaya Purusa di sudut timur laut, Jaya Wicesa di sudut barat laut, dan Jaya Prakosaning di sudut barat daya. Memasuki Benteng Vredenburg, kalian akan disambut dengan bangunan bergaya Inggris, yakni perpaduan arsitektur Belanda dan Jawa. Benteng ini terletak di dekat Gedung Agung Keraton Yogyakarta. Pada awalnya benteng ini dinamakan Rustenburg. Ini merupakan bahasa Belanda. Rusten artinya peristirahatan. Jadi benteng ini setelah masa revolusi tahun 1965 itu pernah digunakan sebagai tempat tahanan politik. Selanjutnya pernah digunakan sebagai asrama Batalion 403. Selanjutnya pasca masa pemanfaatan tersebut, benteng ini sempat terbengkelai sehingga ada masukan pemanfaatan benteng ini sebagai pusat budaya Nusantara. Selanjutnya pada kenyataannya oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 direspon untuk difungsikan menjadi museum bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Dr. Daud Yusuf. Dan akhirnya benteng ini dimanfaatkan sebagai sebuah museum yang diawali pencanangannya tahun 1984, kemudian dibuka untuk umum pada tahun 1987, kemudian diresmikan pada tanggal 23 November 1122 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Profesor Dr. Fuad Hasan. Awal mula Benteng Vredenburg itu diawali dengan adanya peristiwa perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari tahun 1755, di mana perjanjian Giyanti ini kesepakatannya adalah adanya Palian Nagari. Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi 2, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta itu dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama, dengan istananya yang sampai saat ini masih ada. Karena perkembangan Kesultanan Jogja yang cukup pesat, maka Belanda merasa khawatir jangan-jangan Sultan Hamengkubuwono pertama menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan kembali kepada Belanda, sehingga Belanda mengusulkan untuk didirikan benteng ini, yang dalihnya adalah untuk menjaga keamanan Jogja, tetapi pada kenyataannya adalah digunakan untuk memantau aktivitas dalam keraton. Jadi Benteng Vredenburg ini dapat dikatakan sebagai saksi bisu perjalanan 4 zaman, yaitu zaman pendudukan Belanda, zaman pendudukan Inggris, zaman pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam benteng ini. Dulu ada peristiwa yang dinamakan Geger Sepet tahun 1812. Saat itu tentara Inggris yang bermarkas di benteng ini menyerang istana Kesultanan Jogja. Karena kekuatan yang tidak berimbang, maka
Sultan Hamengkubuwono II ditangkap, kemudian diasingkan terlebih dahulu di benteng ini, baru dibuang ke Pulau Pinang. Kemudian juga benteng ini menjadi salah satu sasaran utama saat terjadinya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pernah juga digunakan sebagai tempat pendidikan militer Akademi Jogja, Akademi Militer Jogja, sekitar periode tahun 45-an sampai tahun 48. Jadi benteng ini diresmikan menjadi museum oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Fuad Hasan pada tanggal 23 November 1992. Tempat ini sangat bersejarah bagi Indonesia karena banyak hal terjadi di saat zaman kolonial masih menguasai benteng ini. Kita sebagai anak muda harus belajar dari perjuangan rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Mengetahui sejarah lewat museum ini dengan mudah dan senang. Fasilitas dan koleksi museum yang mendukung kita sebagai anak muda agar tidak bosan dan rasa ingin tahu bagaimana perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan dari penjajah. Jangan lupa jika kalian ingin berkunjung ke Museum Benteng Vanderburg, museum dibuka setiap hari Selasa sampai Jumat. Sekian yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Talita dan kru yang bertugas pamit undur diri.